Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah li sayyidil arabi wal ajam li syafa'ati wal ghayatil maram wa alihi wa ashabihi ahli sidqi wal ahkam wa hadiyatan minna lil muallifi hadzal kitabil mukarram Asy-Syaikh Samsuddin Abi Abdullah Muhammad ibn Ahmad ibn Utsman Ad-Dahabi sahibil maqam wa li masyayikhina wa li muallimina wa usulihim wa furu'ihim wa azwajihim ajma'in wa li futuhil ilmi wal hilmi wal hikmati wal hikam wa ila hadratin nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Wa'lamu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala la yanbaghi lil 'alimi an yaskuta bi'ilmihi wa la lil jahili an yaskuta bi jahlihi. Wa bis sanadil muttasili ila al-imam al-muallifi rahimahullahu ta'ala wa ada'an naf'a bihi wa bi 'ulumihi fid daraini amin. Alhamdulillah, segala puji syukur bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat serta karunia-Nya kepada kita semua. Alhamdulillah, pada siang hari ini, di hari Jumat yang penuh dengan keberkahan ini, kita dapat hadir di Musalla Baitul Muttaqin untuk bersama-sama kita menuntut ilmu agama. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini terhitung sebagai amal saleh yang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan wa lanajziyannahum ajrahum bighairi hisab." Man 'amila shalihan, barang siapa yang melakukan amal soleh, baik dia laki-laki ataupun perempuan, dan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan kehidupan yang baik. Dan wa lanajziyannahum ajrahum bighairi hisab, dan Allah akan memberikan balasan, ya, balasan nanti di akhirat nanti itu bighairi hisab, enggak pakai dihitung-hitung, enggak dihisab, enggak dihitung-hitung sama Allah Subhanahu wa taala. Shalawat beserta salam selalu kita curahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, yaitu Nabi besar Muhammad SAW, kepada para keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya sampai dengan hari akhir nanti. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan kitab kita ini tentang syirik, ya, tentang syirik. Kemarin kita udah syirik yang besar. Nah, kita lanjut, saya ulang sedikit. Ya, saya ulang sedikit biar nyambung gitu. Tentang syirkul asghar, yaitu yang an-naw'u tsani. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, wa an-naw'u tsani minasyirki, dan macam yang kedua minasyirki, dari syirik, dari mempersekutukan Allah, menduakan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua adalah ar-riya'u bil a'mal, adalah riya. Ya, riya itu asal katanya ro'a, melihat. Jadi riya itu maknanya mempertontonkan, ya, memperlihatkan, memamerkan ibadah yang harusnya ibadah itu kita sandarkan kepada Allah, tapi kita sandarkan kepada manusia. Ya, menurut Syekh Ali Al-Jurjani dalam kitabnya At-Ta'rifat, ya, beliau mengatakan kalau riya itu adalah tarkul ikhlas, yaitu meninggalkan keikhlasan, meninggalkan kemurnian, meninggalkan kesucian fil amal pada suatu ibadah, ya, bimulahazati ghairillah, yang mana perhatiannya itu, ya, perhatiannya ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi udah gak suci lagi, udah gak murni lagi ibadahnya. Kenapa? Karena disandarkan, didasarkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, bisa kepada siapa aja.
Ya, nanti kita bahas. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang berharap berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah dia beramal yang soleh, beramal baik, wa la yusyrik, dan jangan sekali-kali musyrik, ya, mempersekutukan, menduakan bi ibadati rabbih, ketika dia menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala ahada, dengan sesuatu apapun. Jadi nggak boleh tuh ada orang, ada makhluk di ibadah kita gitu. Kita sandarkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jelasnya la yura'iyu bi amali ahada, ya, nggak boleh dipertontonkan, diperlihatkan, ya. Artinya bukan berarti kita ngumpet-ngumpet gitu, enggak. Artinya dalam hati kita ada niatan untuk memperlihatkan ibadah kita kepada orang, pada makhluk, ya, kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iyyakum wasyirkal asghar." Jauhi oleh kalian wasyirkal asghar, dan syirik yang kecil, yaitu riya. Qalu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa ma syirkul asghar, apa itu syirik yang kecil? Qala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ar-riya'u, yaitu riya. Yaqulullah ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yauma yujazil ibada bi'amalihim, yaitu di hari ketika manusia diberikan balasannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala atas ibadah-ibadahnya. Idhabu ilal ladzina kuntum tura'unahum bi'amalikum. Jadi nanti Allah tuh akan mengatakan kepada orang-orang yang dulu di dunia itu ibadah bukan karena Allah, tapi karena orang lain nih. Ya. Karena orang lain dia beribadah gitu. Ya, nanti Allah bilang apa? Idhabu ilal ladzina kuntum tura'unahum bi'amalikum. Pergilah kalian sana kepada orang-orang yang dulu kalian itu mempertontonkan ibadahnya kepada mereka. Ya, menyandarkan ibadahnya kepada mereka. Ya, ketika kalian di dunia tuh, fanzuru hal tajiduna indahum jazaan. Maka lihatlah, ya, apakah kalian bisa mendapati di sisi mereka akan balasan. Artinya dapat enggak lo pahala dari mereka tuh? Kan dulu lu waktu di dunia ibadah karena si A, karena si B gitu. Enggak enak sama si A, enggak enak sama si B gitu ya. Ya, bukan karena Allah. Nah, itu nanti itu di akhirat sana, ya, di hari pembalasan sana, bisa enggak orang yang dulu kita ibadah enggak enak karena dia, nah itu dia ngasih balasan, ngasih ganjaran kepada kita, gitu ya. Nah ini kita singkat aja, nanti ini udah dibahas kemarin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, man 'amila 'amalan, barang siapa yang mengerjakan akan suatu ibadah, asyraka ma'i, dan dia syirik, dan dia menduakanku, kata Allah, fihi, pada ibadah itu, ghairi, pada selain diriku. Kata Allah apa? Fahuwa lilladzi asyraka, maka dia bagi diriku, karena dia telah mensekutukan aku, wa ana minhu bari'un, kata Allah apa? Aku berpisah dari dirinya. Jadi Allah nggak mau, ya, Allah nggak mau tahu kepada orang yang di dunianya ibadahnya itu didasarkan oleh syirik, ya. Waqala, dan telah bersabda, ya, waqala, dan telah berfirman Allah Subhanahu wa taala, man samma'a samma'allahu bihi wa man raya rayallahu bihi. Barang siapa yang memperdengarkan ibadahnya, arti barang siapa yang sum'ah samma'allahu bihi, maka Allah Subhanahu wa taala juga akan memperdengarkannya nanti. Wa man raya, dan barang siapa yang mempertontonkan ibadahnya kepada orang lain, kepada makhluk selain Allah Subhanahu wa taala, rayallahu bihi, maka nanti Allah akan pertontonkan tuh, ya, kelakuan-kelakuannya selama di alam dunia. Ya. Nah, sekarang kita masuk nih ke pembahasan yang selanjutnya. Warawa, dan telah meriwayatkan Adi bin Hatim At-Tai, yaitu Imam Adi Hatim At-Tai radhiyallahu anhu, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yu'maru bi fi'amin,
ya, diperintahkan kepada suatu kelompok minan nasi, yaitu di antara manusia, yaumal qiyamati, pada hari kiamat, ilal jannah, menuju ke surga. Jadi nanti di akhirat nanti ada suatu kelompok yang diperintahkan untuk menuju surga. Ayo jalan ke surga. Jalan nih kelompok ini, jalan. Hatta sehingga idza danu minha wastansyaqu raihataha, sehingga ketika dia semakin dekat kepada surga, wastansyaqu raihataha, mereka itu diperintahkan untuk menghirup wanginya surga. Oh, dia disuruh cium gitu. Kayak kita nih ibu masak gitu ya. Kan jarak 100 meter tuh ada yang udah kecium gitu ya. Oh, ini wangi ikan asin nih gitu. Di bau terasi nih. Oh, ini jengkol. Bahkan jengkol berhari-hari kagak hilang. Sedangkan di dalam kitab Fathul Ghaib tuh wanginya surga itu bisa 700 tahun tuh perjalanan kita itu kecium. Kita jalan kaki 700 tahun, 70 tahun, udah jarak berapa kilometer? Ya, 70 tahun. Tapi wanginya surga udah kecium. Nah, diperintah itu buat nyium wanginya surga. Wa nazaru ila qusuriha, dan nanti kelompok ini disuruh lihat, lihat ya, ila qusuriha, melihat istana-istana yang ada dalam surga. Wa ila ma a'addallahu li ahliha fiha, dan nanti dikatakan kepada kelompok ini, nah ini nih ya, ma a'addallahu li ahliha, ini adalah sesuatu yang dulu pernah Allah janjikan kepada penduduknya, penghuninya. Ini surga, cium wanginya, lihat istana-istananya. Nah, ini yang Allah janjikan, kata untuk dikatakan kepada orang satu kelompok ini. Nudu anisrifuhum anha, maka ada yang memanggil, ada suara anisrifuhum, tiba-tiba ada yang memanggil, menjauh, suruh jauh, sana, jauh ya, ada yang menjauhkan mereka. Fa innahum la nasiba lahum fiha, maka sesungguhnya mereka tidak akan mendapatkan ya fiha kenikmatan dalam surga. Wa yarji'una bihasratin, maka mereka akan kembali dengan hasrah, kerugian, rugi. Wa nadamatin, dan penyesalan. Ya, ma raja'al awwaluna wal akhiruna bimithliha, ya, dan apa-apa atau orang-orang yang al-awwalun, orang-orang awal, yang pertama, wal akhirun, dan orang-orang umat terakhir, bimithliha, yang semisal dengannya, fayaquluna rabbana. Jadi orang-orang yang awal dan orang-orang akhir di alam dunia ini, mereka mengatakan Rabbana, wahai Tuhan kami, lau adkhaltana nar qabla an turiyana ma araitana min thawabi. Wahai Tuhan kami, seandainya kau masukkan ke dalam neraka sebelum kau memperlihatkan ini kepada kami, ma araitana min thawabi, apa-apa yang kami lihat dari pahala, dari ganjaran yang kau berikan, ya ma'addata, yang kau janjikan, li auliyaika, kepada kekasih-kekasihmu, kana ahwana alaina, sesungguhnya itu lebih ringan kepada kami. Jadi kata penduduk yang tadi dibilang menjauh, nggak boleh masuk surga, nggak boleh nyium bau surga. Jadi kata mereka ini begini, ya Allah, kalau kau memang mau masukin hamba ke neraka, ini kata orang-orang ini nih, orang-orang yang riya, ya Allah, kalau kau memang pengen masukin hamba-hamba ini ke neraka, coba masukin ke nerakanya sebelum kau perlihatkan kenikmatan. Jadi apa ya, kayak diledekin gitu ya, kalau bahasa kita diledek gitu. Nih, ini surga, ini istana-istananya, ini kenikmatan-kenikmatannya, ini baunya. Ya, udah tahu ya, baunya udah nyium, kenikmatannya udah lihat, udah diusir, suruh pergi, udah ngeliat doang. Jadi begitu maksudnya. Ya, jadi kata mereka apa? Kalau kau masukin hamba ke neraka sebelum kau lihat, sebelum kau memperlihatkan kenikmatan, itu lebih ringan ya Allah, kata. Lebih ringan bagi kami ketimbang kau masukin hamba ke neraka, tapi sebelumnya disuruh melihat kenikmatan surga. Karena kenapa tuh? Saking nikmatnya. Jadi kayak diledekin gitu. Kan dalam sebuah ayat Al-Qur'an itu kan Allah Subhanahu wa taala berfirman ya. Di sini juga ada.
Ya, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Sesungguhnya orang-orang munafik itu mereka menipu Allah. Jadi Allah ditipu. Ya, tapi kata Allah apa? Wa huwa khadi'uhum. Allah lah yang menipu mereka. Jadi bukannya mereka menipu Allah, di alam dunia mereka menipu Allah. Dia sholat, amalannya amalan akhirat. Dia puasa, dia haji, umroh dan lain sebagainya, amalan kan akhirat. Tapi diniatin buat dunia. Ya. Siapa nih? Idza qamu ila sholati qamu kusala yuraunan nas. Jadi apabila orang-orang itu sholat, dia sholatnya dalam keadaan malas, kusala. Yuraunan nas, dan mereka sholat itu agar orang-orang pada lihat, untuk dipertontonkan kepada manusia. Wala yadhkurunallaha illa qalila, dan sebenarnya mereka mengingat Allahnya itu ya, mereka tidak mengingat Allah kecuali cuma sedikit. Ya, jadi mereka ditipu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah sudah bilang kayak gitu. Jadi kata orang-orang yang berbuat riya di dunia ini apa? Kana ahwana alaina. Sesungguhnya itu lebih ringan ya Allah, seandainya kau langsung masukin kami ke neraka. Bukan kau pertontonkan dulu, perlihatkan dulu apa tadi namanya itu, kenikmatan di surga. Jadi kayak kalau di bahasa kita nih ya, diledekin gitu. Ada ibu suka makan apa nih? Makanan ibu hobi dari makan ini. Udah dimasakin, taruh di piring, dihidangin nih. Udah Bu, nih. Ya, ibu suka ini cium, pokoknya enggak enak. Udah ya. Udah dibawa lagi gitu. Ya, kira-kira kalau ibu bertamu gitu ya, ibu doyan banget sama durian gitu. Kan durian baunya tajam. Kalau kita bertamu, pintu belum dibukain, baunya udah keluar duluan sebelum orang yang keluar kan. Wah, durian nih beneran nih, gue bertamu di waktu yang pas nih gitu kan. Udah ternyata kita dibukain pintu, ada nampak isi durian gitu ya. Salah gitu. Kita udah duduk, duriannya dibawa ke dalam gitu. Nah, bagaimana tuh kata kita? Suwe banget ya, sial kata. Gue kata buat buang. Pokoknya cuma suruh nyium, disuruh cuma lihat doang. Ternyata bukan buat buah. Nah, seolah-olah seperti itu di akhirat nanti. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, jangan sampai kita tuh menyandarkan ibadah kita kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Fa yaqulullahu ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika ma aradtu bikum." Ya, yang demikian itu adalah sesuatu yang aku inginkan bikum kepada kalian. Kata Allah, itulah yang aku inginkan bagi kalian. Apa? Kenapa alasannya? Kuntum, dulu kalian ini idza khalautum, apabila suasananya sepi, ya, idza khalautum baraztumuni bil azaimi, kalian menunjukkan kepadaku bil azaimi, tentang keagunganku. Wa idza laqitumun nas, dan apabila kalian bertemu dengan manusia, laqitumuhum mukhbitin. Ya, ketika kalian berkumpul dengan manusia, laqitumuhum, maka kalian bertemu dengan mereka dengan tawaddu. Ya, turaun nasa bi a'malikum, dan kalian mempertontonkan kepada manusia bi a'malikum, ibadah-ibadah kalian, khilafa ma tu'tuni, berbeda dengan apa-apa yang kalian berikan kepadaku, min qulubikum, di hati-hati kalian. Jadi kata Allah, dulu kalau suasana sepi itu kalian mengagungkan diriku. Ya, ibu sholat sendirian nih, nggak ada siapa-siapa. Wah, itu ibu-ibu nih sholat itu mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Maha Esa, Allah tempat bersandar, Allah tempat meminta. Ya, Allah tempat maha agung, maha besar dan segalanya. Tapi ketika banyak orang, udah banyak orang nih kata Allah Subhanahu wa taala, kalian itu seolah-olah tawadhu, ya, rendah hati. Turaunan nas, tapi niat dalam hati kalian mempertontonkan ketawaduan kalian itu, ya, ibadah-ibadah kalian kepada manusia itu, bi khilafa ma tu'tuni, berbeda dengan apa yang telah kalian berikan kepadaku, min qulubikum, yaitu di hati kalian. Jadi tempatnya di hati. Maka hati-hati ini hati kita. Karena riya ini tuh halus banget. Itu setan tuh masuknya di situ.
Kalau ibu udah rajin sholat, itu setan nggak akan ganggu ibu biar nggak sholat. Biar nggak sholat, jangan sholat, nggak bisa. Orang berrajin sholat, apalagi ngaji hari Jumat yang sholat ini, insya Allah dijaga sholatnya ya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi setan tuh nggak hilang akal, dia masuk dari sela yang lain, ya, di sela yang lain. Bahkan Imam Hasan Al Bisri itu beliau pernah berkata, man damma nafsahu fil mala'i, ya, barang siapa yang menjelek-jelekan dirinya di depan publik, ya, faqad madahaha, sesungguhnya dia sebenarnya telah memuji-muji dirinya sendiri. Ini saya kasih gambaran betapa tipisnya riya dan ibadah dan ikhlas maksudnya, ya. Kata Imam Hasan Al-Basri, man damma nafsahu fil mala'i, barang siapa yang menjelek-jelekan dirinya di publik, faqad madahaha, sesungguhnya dia telah memuji-muji dirinya. Wa dzalika min alamati riya, dan itu adalah salah satu tanda dari riya. Maksudnya begini, kita menjelek-jelekan diri kita kan seolah-olah baik ya Bu. Ya gua mah orang gak punya gitu ya, ibadah mah gini-gini doang gitu. Ilmu juga ya ala kadarnya gitu. Bagus gak Bu? Bagus gak? Kira-kira bagus gak orang gitu? Ya, ilmunya mah kita gak, seolah-olah tawadhu, kita merendah hati, ya, tawadhu, ya kan? Gua mah apa nih? Ya, gak punya apa-apaan, ilmu mah sedikit, ya ibadah mah ya begini-gini aja dah, alhamdulillah gitu dong, gitu apa seolah kita merendah gitu di hadapan masyarakat, kan istilahnya baik ya, baik. Nah setan masuk di situ, tuh, ya. Ketika dia backgroundnya bagus, ya dia berusaha tuh bagus, tawadhunya bagus, tapi di hatinya nanti dibisik-bisik gitu. Ya dibisikin apa? Biar ketawa, biar manusia, biar masyarakat, biar orang sekelilingnya menganggap dia tawadhu gitu. Lu ngerendah dah, biar di masyarakat dibilang orang tawadhu. Nah, di situ riya. Ya, dia udah tawadhu bagus, ternyata di hadapan Allah enggak ada apa-apanya. Nah, itu ada banget tipis. Nah, kita harus bisa mengelolanya tuh, ya. Semua yang ada di sini, ya. Lanjutkan. Hibtumun nas walam tahabuni, ya. Dan segan kepada manusia dan kamu tidak segan kepada diriku gitu. Jadi ini segan gak enak sama orang. Paham nih? Sendirian ibadahnya ngagungin Allah. Ketika ibadah yang sifatnya publik gak enak orang. Kata Allah apa tuh? Hibtumun nasa walam tahabuni. Kau gak enak, kau segan, ya, kau mikirin orang, mikirin makhluk, tapi kau tidak mikirin diriku. Kau gak segan sama aku, padahal aku yang akan memberikan balasan di hari akhir nanti. Maka hati-hati itu, ya, ibadah. Jadi kita jalan-jalan aja ibadah. Jangan nanti kita di tengah jalan ada yang ngomong beda, belok. Jangan, udah jadi kan niat kan, kalau kata 4 ilmu mazhab itu kan an-niyatu fil qalbi, dalam hati. Udah ikutin kata hati kita gitu. Jangan melenceng sono gitu. Udah terus aja. Ya. Kata Allah gitu nanti itu, ya. Kau segan sama manusia tapi kau tidak segan kepada diriku, ya. Hibtumun nasa walam tahabuni. Kau segan kepada manusia tapi kau tidak segan kepada diriku. Wa ajlaltumun nasa, kau memuliakan manusia walam tujilluni. Jadi kau muliain manusia, enggak enak kok sama si Anu. Iya, dia kan si gini gitu. Paham nih? Ya. Ada ibu-ibu saya juga pribadi gitu. Karena saya juga belum tentu bisa lebih bagus, mungkin ibu lebih bagus. Gitu. Kita maksud belajar buat diri saya pribadi, ngingetin buat diri saya pribadi dan ibu-ibu sekalian yang ada di sini gitu. Jadi jangan sampai ada kayak gitu, kamu gak enak, ya kan begini gitu, dimuliain, ya kan orang gitu, jangan tuh, ya. Nauzubillahi min dzalik. Kata Allah begitu nanti, wa ajlaltumun nas, kau muliakan manusia, ya, walam tujilluni, dan kau tidak memuliakan diriku. Padahal Allah yang maha mulia, dan ibadah itu kan untuk Allah, ya kan? Ibadah kan buat Allah, semua buat Allah. Tapi kalau ada segan nama orang, muliain orang, Allahnya dilupain, maka itu riya.
Taraktumul linnas, ya taraktum linnasi walam tatrukuli, ya. Kalian meninggalkan, artinya meninggalkan sesuatu linnas karena manusia. Meninggalkan maksudnya meninggalkan yang nggak baik, tapi untuk manusia gitu. Tadi kan tentang yang dikerjain. Kan ibadah itu kan ada perintah, ada larangan gitu ya. Kalau sholat perintah, judi, zina, larangan, kan gitu. Kalau yang diperintahin kita kerjain, yang dilarang jauhin, kan gitu kan, kagak dikerjain. Walam tatrukuli, dan kau tidak meninggalkan mereka karenaku. Jadi meninggalkan larangan karena manusia, bukan karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Yakni li ajlin nas, karena apa? Karena untuk manusia, untuk pujian, karena dipuji oleh manusia. Fal yauma, maka hari ini udhiqukum anima aqabi, akan aku timpakan kepada kalian kepedihan azabku. Ma'a ma harramtukum min jazili thawabi, ya. Dan pada hari ini aku haramkan, ya, min jazili thawabi, limpahan pahala yang akan aku berikan. Jadi pada hari itu haram, kita nggak dapat tuh. Ibu-ibu nih ibadahnya kan udah banyak banget ya, insyaallah ya. Usianya udah berapa? Yang 40 tahun, kalau balighnya umur 9 tahun, udah ibadahnya 41 tahun. Ya na'udzubillah, ketika kita mana ya Allah ibadah saya yang 41 tahun, kata Allah, pergi sono ke orang yang dulu kamu ibadah karena dia, yang kamu segan sama dia, yang kamu muliain dia, gitu. Paham? Ya, gitu kira-kira. Ya, na'udzubillah. Wa sa'ala rajulun, dan telah bertanya seorang laki-laki kepada Rasulullah SAW, man najah? Ya, apa itu keselamatan? Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang namanya keselamatan itu, kata Rasulullah, an la tukhadi Allah, bahwasanya kau tidak menipu Allah Subhanahu wa taala. Wa qala, dan berkata lagi anak orang laki-laki ini, sahabat Nabi, wa kaifa yukhadi Allah, bagaimana kita bisa menipu Allah? Kata Rasulullah, an ta'mala amalan amarakallah wa rasuluh, kau melaksanakan suatu ibadah yang Allah perintahkan kepadamu, yang Rasulullah perintahkan kepadamu, ya, bihi, dengan ibadah tersebut. Wa turidu bihi ghaira wajhillah, namun yang kau harapkan adalah balasan selain dari Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Ya. Kita sholat 5 waktu, ya kan itu kan perintah Allah. Ya, puasa Ramadan perintah Allah. Umroh, haji, apa lagi? Berkurban, zakat, itu kan perintah Allah. Tapi yang kita harapin itu bukan balasan dari Allah, sanjungan dari manusia. Nggak enak sama manusia, ya, menganggap kemuliaan yang diberikan oleh manusia. Nah, kata Rasulullah, itulah hal yang dikategorikan sebagai menipu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tadi itu wa turidu bi ghairi wajhillah wattaqir riya. Kata Rasulullah apa? Takutlah, jauhkanlah oleh kalian yang namanya riya. Fa innahu syirkul asghar, karena sesungguhnya riya itu adalah syirik kecil. Ya kan? Insyaallah nih kita nih, insyaallah ya, insyaallah mudah-mudahan kita semua nih, mudah-mudahan kita wafat dalam keadaan beragama Islam. Amin. Ya. Artinya mudah-mudahan kita enggak bakal nyembah selain Allah sih, kagak bakalan ya. Ya. Tapi yang kita takutin riya ini tadi. Ya. Kita ibadah tadi kayak tadi tuh. Kita merendah diri, tawadhu, seolah-olah kita tawadhu. Cuman iblis di situ tuh masuk. Udah merendah aja gitu. Ya, biar di hadapan manusia kalau dikategorikan sebagai orang tawadhu. Hati-hati ya. Wa innal muraiya, dan sesungguhnya orang yang riya, yunada alaihi yaumal qiyamah, dia akan dipanggil pada hari kiamat, ala ruusil khalaiqi, di hadapan seluruh makhluk, bi arba'ati asya'a, dengan 4 nama. Jadi orang riya ini nanti di hadapan makhluk-makhluk di padang mahsyar itu nanti dia pada kumpul dipanggil 4 nama. Ya murai, wahai orang yang suka mempertontonkan ibadahnya, wahai orang-orang yang suka memperlihatkan ibadahnya, wahai orang yang segennya sama manusia, yang bukan segennya sama Allah, ya.
Lalu yang kedua, ya ghadir, wahai penipu. Ya, di sana dipanggil ya ghadir, wahai penipu. Kenapa? Harusnya ibadah buat Allah, harusnya segennya sama Allah, gak enaknya sama Allah, tapi dia segennya sama manusia. Dia takutnya sama manusia. Dia gak enaknya sama manusia. Atau ya fajir, wahai pendosa. Karena seolah-olah dia melakukan ibadah, seorang abid, padahal dia seorang fajir. Ketika dia lagi ibadah, bukan lagi memupuk pahala, bukan lagi nimbun pahala, bukan lagi ngumpulin pahala, tapi dia lagi nimbun dosa. Kenapa tadi? Karena dia menyandarkan ibadahnya kepada orang, kepada manusia. Ya, ibadahnya banyak, nggak taunya dosa semua. Kenapa? Karena bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau ya khasir, wahai orang yang merugi. Ibadahnya capek di dunia, ya bolak-balik umroh, bolak-balik haji, zakatnya sampai berjuta-juta, karena kan memang wajib zakat gitu ya, hartanya banyak, udah capek di dunianya ibadah, ternyata di hadapan Allah dia nimbun pahala. Kenapa? Tadi itu karena dia tidak menyandarkan ibadahnya kepada Allah. Ya, nauzubillah. Ya, dhalla amaluka. Jadi kata Allah apa? Wahai orang yang rugi, wahai orang pendosa, wahai orang yang mempertontonkan, wahai orang penipu, dhalla amaluka, hilang kata Allah. Hilang amal-amal ibadahmu. Wa batala ajruka, dan telah dibatalkan pahala-pahalamu. Ya, fala ajraka laka indana, enggak ada kata Allah. Fala ajrak laka indana, enggak ada pahala laka bagimu indana di sisiku, kata di sisi kami, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, fala ajraka laka indana, enggak ada pahala. Ya, batal semua pahala-pahala, hilang semua amal-amal ibadah. Iya, dihapus. Jadi seolah-olah kita ibadah gitu aja. Kita ibadah banyak gitu. Banyak. Tapi karena hati kita menyandarkan kepada orang, ternyata yang tadinya yang banyaknya ibadah kita lakuin, ternyata di akhirat tuh bukannya saldo pahala, malah yang nunggu saldo dosa. Tapi sadarkan semua ibadah kita buat orang, buat manusia. Kata Allah apa? Idhab, pergi sana. Fakhudh ajraka, ambil sana pahalamu, mimman kunta ta'malu lahu, dari orang yang dulu kau beribadah, ya lahu, kepada dirinya. Yang kau niatin ibadahmu buat dirinya. Yang dulu kau ibadah gak enak sama dia, yang dulu kau ibadah segen sama dia, gitu. Ya, ma yukhadi'u, wahai orang yang suka menipu, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi hati-hati. Ini karena apa namanya? Kata apa? Ini tipis gitu. Bahkan Rasulullah dalam sebuah hadis mengatakan gitu. Rasulullah bertanya kepada sahabatnya, "Ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum?" Wahai para sahabatku, maukah kalian aku beritahu ya sesuatu yang paling aku takutkan kepada atas diri kalian, ya, dari fitnahnya Masih Dajjal. Jadi kata Nabi gitu, mau nggak saya kasih tahu sesuatu yang aku paling takut, yang aku khawatirkan menimpa diri kalian wahai sahabat, dari fitnahnya Masih Dajjal. Kata sahabat apa? Bala, ya mau ya Rasulullah, aku mau, kami mau. Kata Rasulullah apa? Asyirkul khafi, syirik yang tersembunyi tadi, syirkul asghar tadi. Jadi kata Nabi apa? Aku lebih takut syirik asghar, syirik khafi, syirik tersembunyi yang menimpa umatku ketimbang fitnahnya Dajjal. Kata Nabi SAW. Kata Nabi apa? An yaqumar rajulu yusalli. Ya, seseorang laki-laki atau seseorang telah berdiri untuk melaksanakan sholat, fayuzayyina sholatahu, dia memperindah sholatnya, membaguskan sholatnya, lima yara min nazari rajulin, ketika ada orang lain yang lihat dia sholat. Iya, jadi kalau sepi kagak ada orang, biasa aja gitu. Biasa aja. Baca Al-Qur'annya biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Giliran orang Bismillahirrahmanirrahim. Ibu lagi baca Quran, baca salah-salah. Ada yang Assalamualaikum, langsung A'udzubillahi minasyaitonir, mendadak jadi qari'ah gitu. Ya.
Itu na'udzubillahi min dzalik. Ya, kata Rasulullah gitu. Maka hati-hati. Maka apa namanya tipis, halus gitu. Ya na'udzubillah. Jangan sampai itu ya kita. Nah, kata Rasulullah apa? Lil mura'i salasu alamatin. Jadi ada tiga tanda. Lil mura'i salatu alamatin. Bagi riya itu ada 3 tanda. Ya, kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, ada 3 tanda orang yang riya. Yaksulu idza kana wahdahu, dia males kalau dia sendirian. Ibadahnya males. Sendirian nih, males-malesan. Ya. Wa yaksutu idza kana fin nasi, dan mendadak jadi rajin ketika ada di antara manusia. Lagi rame, mendadak rajin. Sendirian nih, males-malesan. Rame tiba-tiba langsung berapa puluh rajin gitu. Ya. Wa yazidu fil amali idza usni alai, dan dia tambahkan ibadahnya apabila dia mendapatkan pujian. Dipuji nih ibu nih berangkat dari rumah nih, mau mana bu? Mau ngaji. Subhanallah gitu. Nah, hati tuh hati kita tuh ya. Kalau kita senang gitu, apa yang namanya ya, sumringah gitu ya, senang tuh GR ya, bahasa GR. Kalau kita GR, hati-hati di sini. Itu ada bibit-bibit riya di sini. Maka bilang aja, Allahumma ja'alni mukhlishan. Ya Allah, jadikan aku orang yang ikhlas. Udah jalan-jalan aja. Allahumma ja'alni mukhlishan. Allahumma ja'alni mukhlishan. Allahumma ja'alni mukhlishan. Ya Allah, jadikan aku orang ikhlas. Nah, kalau ibu kagak ngaji, aku kagak ngaji, nanti di sini ada nih ya. Ngaji salah, bukan salah. Nanti kalau kita nggak bisa memanage hati kita, ngaji salah, berangkat ngaji salah nih. Kagak ngaji salah juga. Gara-gara pujian itu. Nanti kita lihat. Wa sa'ala rajulun, dan telah bertanya seorang kepada Rasulullah SAW. Wa su'ila ba'dul hukama, dan telah ditanya sebagian hukama rahimahumullah minal mukhlisi, dari orang ikhlas. Jadi ditanya para ulama, para orang-orang ahli hikmah, orang-orang bijaksana ditanya tentang orang yang ikhlas. Ikhlas itu apa sih? Gitu. Faqala, maka para hukama ini mengatakan, al-mukhlisu, orang yang ikhlas, alladzi yaktumu hasanatahu kama yaktumu sayyi'atahu. Itu orang yang menyembunyikan kebaikannya sebagaimana dia menyembunyikan keburukannya. Kita punya keburukan, kira-kira kita sembunyiin apa kita omongin? Sembunyiin. Nah, kalau kita bisa menyembunyikan kebaikan kita seperti kita menyembunyikan keburukan kita, itu kata hukama itu adalah ikhlas. Ya. Wa qila li ba'dihim, dan dikatakan kepada sebagian mereka, ma ghayatul ikhlas. Ditanya lagi nih, apa puncaknya ikhlas? Jadi ikhlas itu apa sih? Yang paling tinggi itu apa ikhlas itu? Qala alla tuhibba mahmudatun nas, bahwa tidak senang terhadap pujian-pujian manusia. Jadi biasa aja. Jadi makanya kita belajar biar gak kecepatan GR gitu, ke-GR. Makanya kita diajari setiap kita dipuji, kembalikan pujian itu kepada Allah. Ibu rajin banget nih ngaji siang-siang, pernah panas nih tengah ribetet gitu ya. Tengah hari-hari alhamdulillah Allah kan masih kasih saya kesempatan ngaji, bisa jalan sehat. Iya, masakan belum mateng apa segala macam, jemuran udah jemur gitu, misalkan gitu. Balikin lagi tuh, aduh ibu cantik banget, alhamdulillah. Ibu cantik banget kan dipuji tuh, kita bilangin segala pujian hanya milik Allah. Ibu baik banget, dermawan banget, rajin sedekah, alhamdulillah. Segala pujian hanya punya Allah. Balikin lagi pada Allah, karena kita nggak berhak. Kalau kita terima pujian itu, jadinya ria. Ngaji kita datang kemari panas-panas, yang tadinya nimbun pahala, ternyata di sana di hadapan Allah dosa malah yang terkumpul. Ya. Wa qala al-Fudail ibn Iyad, dan telah berkata Fudail bin Iyad, dan ini juga dinukil oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin-nya. Ya, radhiyallahu anhu, kata Imam Fudail bin Iyad, tarkul amali, meninggalkan ibadah, li ajlin nas, riya. Itu riya. Tadi kayak tadi dah. Ibu berangkat dari rumah mau ngaji. Mau ngaji nih. Ada yang muji. Subhanallah, ibu rajin banget. Ya panas-panas gini ya, berangkat ngaji gitu. Nah, ibu bilang gini dalam hati, dipuji sih gua.
Kagak jadi ya? Nggak jadi ngaji, itu ria. Nggak jadi ngaji, ria. Ya, gara-gara pujian orang dipuji orang, ibu ngerasa, aduh gue dipuji sih, mau ngaji dah, nggak jadi ngaji. Itu adalah perbuatan ria, kata Imam Fudail bin Iyad. Wal amalu, dan beribadah li ajalin nasi syirkun, dan ibadah karena mengharapkan pujian dari manusia malah syirik. Tadi ibu jalan ngaji, dipuji, senang, jalan-jalan ngaji, syirik maksudnya. Paham kan maksudnya? Paham ya? Ibu jalan ngaji dari rumah, dipuji sama orang, nggak jadi ngaji, itu ria. Nggak jadi ngaji, dipuji sih gua, gitu nggak mau, itu ria. Tapi ibu tetap jalan ngaji nih, cuma dalam hatinya seneng karena dipuji, ya, karena dipuji. Wah ibu rajin banget, tengah hari panas-panas masih ini, wah keren dah, hebat gitu, solehah aja nih, istri solehah misalkan gitu. Ibu tetap jalan ngaji, cuman hatinya itu merasa senang karena pujian-pujian itu syirik. Ya, mempersekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa syirik? Karena berangkat ngaji, tetap berangkat ngaji, cuman bukan lillahi ta'ala. Terus bagaimana? Kagak ngaji, ya lebih parah lagi, nggak dapat ilmu. Padahal ibadah kita itu nanti apa? Tergantung dengan ilmu yang ada sama kita nanti. Karena baik buruk ibadah kita kan ilmu. Ya, bagaimana ilmu kita gitu. Ya. Nah, terus bagaimana? Ibu jalan aja. Jalan aja, maka keluar rumah jangan lupa tuh bismillahi tawakkaltu 'alallah. Iya, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil. Keluar rumahnya jangan lupa tuh bismillahi tawakkaltu, dengan nama Allah. Tawakal tuh aku mewakilkan ya Allah. Aku berwakil kepadamu ya Allah. Aku sadar, karena tawakal gitu ya. Jadi apapun nanti yang terjadi di jalan, ibu kesandung, ibu dipuji orang, ibu dihina orang gitu, itu ibu udah sandarkan, udah gantungin urusannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, aku berwakil kepadamu. Bismillahi tawakkaltu 'alallah, dengan namamu ya Allah. Kan bismillahi, ya, aku dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala, aku berwakil, aku bertawakal, aku menggantungkan segala macam urusanku hanya kepadamu ya Allah. Jadi ketika dipuji oleh orang, udah jalan aja, ya, jalan aja. Jadi jangan terpengaruh dengan tipu daya setan. Ya. Lalu bagaimana nih? Ya, selanjutnya gimana? Terus ikhlas bagaimana? Bagaimana? Apakah ibadah kita semua itu riya gitu ya? Apakah kita nggak diterima semuanya gitu? Nah, kata Syekh Nawawi ini dibagi. Jadi ikhlas itu dibagi. Kata Syekh Nawawi Al-Bantani, yang pertama tuh fa'alal maratib, yaitu yang pertama derajat keikhlasan yang paling tinggi. Ya, fa'ala maratibul ikhlasi, yang paling tinggi derajat ikhlas itu tasfiyatul amal, yaitu mensucikan amal ibadah, mulahazatil khalqi, dari mengharap pada manusia, atau disandarkan kepada manusia. Jadi kita suciin semua ibadah kita dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita suci itu, enggak ada niat selain niat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bi an la yuridu bi ibadatihi, yaitu bahwa tidak menginginkan ibadahnya itu. Jadi kita enggak ingin tuh pada ibadah kita itu illa, kecuali bi imtithali awamirillah, kecuali hanya apa? Hanya mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita beribadah itu karena itu perintah Allah. Itu yang paling tinggi niatnya. Kenapa sholat? Allah yang nyuruh. Kenapa puasa? Allah yang suruh. Ya, itu yang paling tinggi itu. Jadi kita berkeinginan melaksanakan ibadah itu enggak ada niat lain kecuali imtithali awamirillah, melaksanakan perintah-perintah Allah. Bihaqqil ubudiyah, dan apa? Bihaqqil ubudiyah, dan hak-hak kehambaan kita. Karena kita tuh harus nyembah Allah, maka kita sholat. Allah nyuruh kita puasa, maka kita puasa. Itu duna iqbalin nas, bukan mencari perhatian kepada manusia. Paham ya? Kira-kira. Jadi yang pertama tuh itu bukan mencari perhatian manusia, tapi Allah perintahin, makanya gua kerjain. Itu adalah ikhlas yang paling tinggi.
Nah yang kedua, wal martabatus tsaniyah, yang kedua itu kata Syekh Nawawi Al-Bantani, an ya'mala lillah, bahwasanya dia beribadah lillah karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang kedua nih, yang tadi kan melaksanakan sholat karena Allah perintahin, melaksanakan puasa karena Allah perintahin, karena Rasulullah perintahin dalam hal ibadah lain. Nah yang kedua, dia beribadah lillah karena Allah. Lalu ada lanjutannya apa? Liyu'tiyahul huzuzul ukhrawiyah. Nah dia ada harapan kedua. Yang pertama lillah karena Allah, dan dia berharap agar Allah Subhanahu wa taala memberikan al-huzuzul ukhrawiyah, nasib yang baik di negeri akhirat. Itu tingkatan kedua. Yang sholat, apa namanya? Ibadah sholat nih, perintah Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala dia sholat, cuma dalam hatinya tuh ada niat lain. Biar nanti masuk ke dalam surga, biar dihindarkan dari api neraka. Itu kata Syekh Nawawi itu. Ya, kal ibadi 'anin nar, kal bi'adi 'anin nar, seperti dijauhkan dari api neraka, wa adkhalahul jannah, dan Allah Subhanahu wa taala memasukkannya ke dalam surga. Itu enggak apa-apa. Jadi bukan riya, itu ikhlas. Kata Syekh Nawawi Al-Bantani. Itu masih ikhlas. Jadi kita berharap sholat kenapa? Ya masuk surga. Sholat kenapa? Ya biar gua masuk neraka. Itu yang kedua. Nah yang ketiga, wal martabatu tsalisah, dan martabat atau kedudukan yang ketiga ikhlas itu adalah an ya'mala lillah. Dia beribadah tetap karena Allah. Cuma liyatiyahu hazzan dunyawiyan. Nah, cuma dia berharap, ada pengharapan lain tuh. Apa berharap? Dia berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada dirinya hazzan dunyawiyan, nasib baik yang sifatnya duniawi. Hidupnya enak, anaknya soleh, soleha, punya ini, punya itu, bisa ini, bisa itu. Itu masih dikategorikan sebagai ikhlas, ya. Kata usiatir rizki, seperti diluaskannya rezeki. Sholat, ibu sholat, ibu sholat duha, mau ngapain sholat duha? Ya, biar rezekinya lancar gitu ya. Itu bukan riya, itu tidak riya. Gitu kata Syekh Nawawi. Ibu baca surat Al-Waqi'ah. Idza waqa'atil waqi'ah, laisa liwaqa'atiha kadhibah. Tiap pagi atau tiap sholat, tiap jadi wiridan untuk sama ibu-ibu. Ibu pengen kaya gitu misalkan. Ya, lantaran berwirid dengan wasilah surat Al-Waqi'ah atau surat Yasin biar dihindarkan dari bencana dan selain dan sebagainya. Nah itu bukan riya, itu adalah ikhlas kata Syekh Nawawi, ya. Wadab ilmu dia, dan terhindar dari segala macam bencana. Ya, ibu sholat biar anaknya sukses misalkan. Ada misalkan puasain anak, hari lahirnya anak hari apa nih? Hari Rabu misalkan. Dipuasain tuh hari Rabu, dipuasain sama ibu biar anaknya jadi anak yang soleh soleha, sukses dunia akhirat, lancar semua urusannya Allah mudahin. Nah itu tidak dia, itu ikhlas gitu. Cuman tingkatan ini adalah tingkatan yang paling rendah. Yang paling tinggi tadi udah, kenapa sholat? Allah merintahin. Kenapa puasa? Allah merintahin. Kenapa haji? Allah merintahin. Zakat kenapa? Allah merintahin. Rasulullah merintahin. Kenapa kurban? Allah merintahin. Terus Rasulullah juga menganjurkan dalam hadis-hadis yang banyak gitu, ya. Karena mutasawwifin seperti itu, ya. Ada namanya sufi dari kalangan wanita, namanya Rabi'atul Adawiyah. Rabi'atul Adawiyah itu beliau pernah berkata, ini dari kalangan ibu-ibu, ya bukan dari kalangan bapak-bapak. Rabi'atul Adawiyah itu pernah berkata gini, ma'abadtuka khaufan min narika. Ya Allah, ma'abadtuka khaufan min narika. Ya. Tidaklah aku beribadah karena aku takut masuk nerakamu ya Allah. Wala tama'a min jannatika, bukan juga karena aku kepengen banget masuk surga. Kata Rabi'atul Adawiyah, ya. Kata beliau apa lagi ya? Fanasabtu al-ibadata ilaika. Maka aku sandarkan semua ibadahku hanya kepadamu ya Allah. Itu dari kalangan itu beliau ngomong gitu. Jadi kau mau masukin apa ke neraka kek, mau ke surga ke terserah kau ya Allah. Tapi aku ibadah cuma semata-mata hanya mengharap ridho darimu. Jadi beliau beribadah bukan ngarepin kaya, pengen surga. Udah terserah Allah aja gitu ya. Tsumma qala wallahu a'lam bishawab.